Selamat malam Prama semua. Gimana? Udah pada santuy? Yuk sini-sini rapatkan barisannya. Film yang mau Mimin kasih hari ini masih tentang perhiuan loh. Judulnya Planet of the Shark. Di film ini nyeritain masa depan ya, di mana es di kutub bener-bener mencair. 98% daratan udah tenggelam. Manusia yang masih selamat harus bertahan hidup di tengah kepungan hiu yang populasinya makin banyak dan udah mendominasi di planet kita ini. Wah, ini sih bakal seru parah nih. Oh ya, buat nama-nama pemainnya nanti kita kenalan sambil berjalan aja ya. Nah, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Wah, bener tuh ya. Patung Liberty aja udah tenggelam loh. Oke, masuk ke ceritanya. Ini salah satu lingkungan tempat tinggal dari orang-orang yang masih bertahan hidup. Mereka nyebutnya Junk City. Ada 72 penghuni di situ. Tiba-tiba kelihatan ada segerombolan hiu datang ke arah mereka. Lagi bunyiin lonceng buat ngasih peringatan ke yang lain. Tiba-tiba diserang tuh tempat tinggal mereka. Banyak yang tewas. Si cewek ini disuruh masuk ke dalam tong kayu gitu buat berlindung. Sementara itu, Sin pindah ke Salvation, lingkungan yang penghuninya ada 436 manusia. Nah, penjaga yang lagi mantau ngeliat ada suar dari Junk City. Lagi coba dihubungi nih, tapi nggak ada jawaban. Si penjaga ini bilang, Junk City udah nggak ada. Waduh, lenyap dalam sekejap. Karena masih nggak percaya, akhirnya minta tolong nih ke Beric buat mampir ngecek ke sana. Sin pindah lagi ke stasiun penelitian Vestron Oceanic. Sekelompok ilmuwan di sini lagi berupaya nyalain pemancar dan ngirim roket ke luar angkasa buat ngerubah pola cuaca gitu. Biar nantinya permukaan laut bisa turun lagi dan dunia bisa diselamatin. Ini si Beric nemuin si cewek yang di dalam tong tadi itu. Diselamatin sama dia. Tapi dari pesawat, Nathan ngasih tahu kalau kapal mereka dikejar sama segerombolan hiu. Mana ada hiu yang kepalanya nyala-nyala itu? Kepala gengnya kah? Beric ngajak si cewek itu ke Vestron. Disambut tuh sama Dr. Nichols. By the way, si cewek ini baru ngasih tahu nih namanya. Namanya dia Beatrice. Gak lama datang Dr. Shaw. Dia ngejelasin proyek mereka itu ke si Bia. Nichols sama Shaw minta dianterin ke roket mereka. Mau masang perangkat scrubber CO2 ke roketnya itu. Nichols juga bawa peralatan buat ngasih alat pelacak ke hiunya, biar bisa kedeteksi. Di perjalanan, Nichols ngejelasin kalau suhu air laut sekarang tuh udah terhitung panas. Jadi semua makhluk hidup pada mati. Cuma sisa hiu aja yang bisa bertahan. Nah, kenapa hiu-hiu ini jadi ganas? Karena ya mereka kelaparan. Beric langsung ngasih lihat gambar sonar yang dia ambil di Junk City. Di situ kelihatan semua jenis hiu bergabung, ngebentuk koloni gitu. Ini mereka mampir ke Salvation dulu, mau minta casing iridium buat kontak listrik di roketnya. Ya, sekalian ngasih peringatan juga lah ya ke mereka tentang hiu-hiu itu. Tapi si Diameto, ketua Salvation ini nggak percaya. Dia yakin Salvation tuh aman. Dengan sombongnya, dia mau nunjukin kalau mereka bisa nangkep hiu-hiu itu dengan mudah. Wah ya lu, hiu yang nyala-nyala itu datang juga. Ditarik itu kailnya, langsung roboh. Wah, kapalnya Beric mau dicolong tuh sama anak buahnya si Emeto. Beric langsung berenang mau ke kapalnya. Tapi ada hiu yang deket ke dia. Nichols langsung ngalihin perhatian hiunya. Di sisi lain, Moffat, anak buahnya si Emeto, diem-diem bawain casing iridium yang mereka butuhin. Emeto masih nyoba ngelawan hiu-hiunya nih. Tapi akhirnya dia kena caplok. Salvation udah makin hancur. Mereka mutusin buat berenang ke kapalnya si Beric. Sementara itu, Beric udah lagi gelut tuh sama anak buahnya Emeto. Sampai akhirnya si Beric lihat ada hiu yang dekat. Langsung dikeluarin ke sisi kapal tuh kepalanya tuh orang. Dan dicaplok. Gak lama yang lain juga berhasil sampai ke kapal. Tapi hiu-hiunya ngejar mereka. Ma ha fatto la valigetta!
Beric nyoba mana hiu yang nyala-nyala itu. Dilindungin dong sama hiu yang lebih kecil. Di sini Nichols bisa nyimpulin kalau hiu-hiu ini bisa berkomunikasi lewat medan elektromagnetik. Jadi kemungkinan besar hiu yang nyala-nyala itu yang ngendaliin hiu-hiu lain. Xiao ngubungin Vestron. Dia merintahin Dr. Monroe buat ngaktifin pemancarnya secepatnya. Xiao punya ide yang cukup gila nih. Dia mau nyoba ngebunuh hiu-hiunya. Pakai pemancar HARP yang ditembakin ke gunung berapi buat micu ledakannya. Tapi masalahnya itu tuh bahaya banget kalau sampai gagal. Bakal jadi bencana besar. Ini si Nathan datang. Dia disuruh mancing hiunya pakai alat khusus biar hiunya ngumpul di satu titik. Kalau hiu-hiunya udah ngumpul, langsung disuruh kirim sinyalnya ke pemancar. Nanti dari Vestron langsung aktifin pemancar HARP-nya. Oke, langsung OTW jalanin misinya itu si Nathan. Dia disuruh mancing hiunya ke arah barat laut. Tiba-tiba ada hiu yang lompat, ngegigit pesawatnya si Nathan. Nathan nyoba kabur, tapi sayangnya keburu dihap sama hiunya. Karena alatnya udah terlanjur ngirim sinyal ke pemancar, mereka masih punya kesempatan buat ngelanjutin misinya. Tapi bahaya banget. Radius ledakannya bisa sampai lebih dari 3 mil. Kalaupun bisa selamat dari ledakan, mereka bakal tetap tenggelam, kena gelombang tinggi dari efek ledakannya. Tadinya si Beric yang mau kesana sendiri, tapi Nichols bilang biar dia aja. Beric harus tetap nyetir kapalnya. Di sisi lain, tim Vestron juga udah berhasil nyalin HARP-nya tuh. Tapi katanya cuma bisa sekali percobaan aja, harus bener-bener tepat. Oke, mau diaktifin nih HARP-nya. Mereka juga harus mutusin koneksi HARP-nya dari stasiun Vestron, soalnya bisa ngerusak sistem. Tapi harus nunggu sampai ngepas ke targetnya dulu. Nah, udah pas nih. Monroe langsung buru-buru mutusin koneksinya. Pingsan tuh dia kena setrum. Tapi misi mereka berhasil. Hiu-hiunya banyak yang mati tuh. Wah, gelombang tingginya udah di depan mereka. Mau diterobos tuh sama si Beric. Infila la mano qui dentro. Potenza! Forza bella! Si Nichols juga lagi dikejar tuh sama si hiu kepala geng. Hampir aja kena caplok. Untungnya Nichols berhasil naik ke kapal. Pas tuh hiu nongol, ditancepin alat pelacak sama si Xiao. Sementara itu, di Vestron mulai ngelanjutin proyek roket mereka. Gak lama, Nichols sama yang lainnya sampai bawain casing iridiumnya. Tapi gara-gara ada lonjakan listrik tadi, butuh waktu 1-2 hari biar daya listriknya normal lagi. Selain itu, mesin yang mompa biar stasiun Vestron ini bisa ngambang, itu juga rusak. Xiao sama Nichols setuju buat nyari cara gimana biar roketnya bisa dinyalain secepatnya. Isi gak yakin. Dia takut proyek yang udah mereka bangun selama ini malah rusak. Xiao sama Nichols dapat ide. Mereka mau manfaatin elektromagnetiknya si hiu kepala geng. Aduh, stasiun Vestron udah mulai tenggelam. Si Bia disuruh masuk ke kandang besi biar aman. Sedangkan si Moffat mau nyoba nahan hiu-hiunya. Kaget itu dia, jadi nyemplung. Pas mau nyoba naik lagi, dia keburu digigit. Isi datang langsung nusuk-nusukin hiunya yang pada lompat itu. Di sisi lain, Nichols berhasil tahu gimana cara si hiu nyala-nyala itu merintahin hiu yang lain. Di kopi tuh sinyalnya yang dikeluarin sama tuh hiu. Abis itu, si Xiao mancing si hiu nyala-nyala biar naik ke situ. Langsung ditancepin tuh, biar listriknya ngalir ke roket mereka. Oke, mantep. Langsung diluncurin roketnya sama Monroe. Udah seneng-seneng, gak kuat nahan itu. Kebuka, Xiao jatuh bareng tuh hiu. Xiao nyoba kabur, tapi gak bisa. Akhirnya dia tewas. Nichols nyoba merintahin hiu-hiu kecil buat nyerang si hiu nyala-nyala. Tapi gak berhasil dong. Tuh hiu nyala-nyala malah nyerang ke kapal mereka.
Nicole sama Beric langsung kabur, nyemplung ke air. Kapalnya nabrak, meleduk 2 meong itu. Mati juga akhirnya tuh hiu nyala-nyala. Di akhir scene, alur maju ke 6 bulan kemudian. Patung Liberty sama gedung-gedung tinggi udah mulai kelihatan lagi. Berarti permukaan air laut udah turun jauh banget tuh ya. Ya, itu tadi alur cerita dari film Planet of the Sharks. Gimana ya nasib mereka yang selamat? Tinggal di mana ya mereka nanti? Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.